Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridha rahmati. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang ulama waris. Karena kita ini hidup di zaman akhir, lebih dari 14 abad dari zaman Rasulullah Muhammad SAW. Tentu kita harus selalu berpegang teguh kepada ulama. Kita tidak bisa mengikuti Nabi secara zahir, secara jasmani, karena tidak sezaman. Kita diperintahkan mengikuti ulama waris. Al-ulama warasatul anbiya. Karena yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ruhaniyahnya. Kalau kita mengikuti jasmaniyahnya tentu tidak bisa. Kita hanya bisa mengikuti rohaniyahnya Nabi yang isinya itu telah diwariskan pada ulama waris. Sebagaimana sabda Nabi, ma asoballahu sadri illa wasobtuhu fis sadri Abi Bakr. Tidakkah Allah telah mencurahkan ke isi dadaku kecuali telah aku curahkan kepada isi dadanya Abu Bakar. Artinya Abu Bakar diwarisi kerohanian, ilmu kerohanian, seluruh rohaniahnya Rasulullah itu diwariskan pada Sayyidina Abu Bakar. Itu yang kita cari. Karena kita di zaman akhir yang tidak sezaman dengan Nabi, tentu tidak bisa mengikuti secara jasmani kecuali para sahabat. Maka saya juga heran dari orang-orang yang mengaku bisa mengikuti Nabi dengan membaca sejarah, membaca kisah-kisah Nabi zaman sugengnya, zaman masih hidupnya, itu tidak mengikuti, tapi dia ajalah sebatas membaca kenangan saja. Nabi hanya dibayang-bayangkan wajahnya seperti ini, alisnya seperti ini, mulutnya seperti ini, seperti yang ditulis dalam sirah nabawiyah, kitab-kitab tentang itu. Saya juga heran, Nabi saja digambar itu dianggap itu penistaan. Digambar, dibuat fotonya, patungnya itu dianggap penistaan. Kok malah disitu dibayangkan wajahnya, matanya, alisnya, hidungnya, dan mulutnya dibayangkan. Itu sangat tidak masuk akal sekali kalau kita mengikuti Nabi, mencintai Nabi dengan membayangkan wajah Nabi. Itu halusinasi artinya.
kamu akan terjebak pada alam bawah sadar. Menurut kamu itu merasakan bisa nangis, tapi itu halusinasi, terjebak pada alam bawah sadar. Kita harus naik. Yang bisa mengikuti napak tilas Rasulullah Muhammad adalah rohani kita. Artinya rohani kita temukan pada pewaris Nabi di zamanmu sendiri. Orang yang bisa napak tilas sejak Rasulullah Muhammad adalah pewarisnya. Kita ikuti pewarisnya. Kalau kita bisa mengikuti pewarisnya, otomatis rohaniyah kita itu bisa menginduksi kita mengikuti pada ulama waris itu yang selalu sambung menyambung ke rohaniyah arwahul muqaddasah. Para pewaris-pewaris itu sampai rohaniyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan ulil amri minkum. Maka dari itu di Al-Qur'an disebutkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan utusannya, dan taat kepada ulil amri. Kita tidak mungkin bisa taat kepada Allah tanpa lewat Rasul. Kita tidak mungkin taat pada Rasul kalau tidak lewat ulil amri. Ulil amri minkum, manusia yang ada di zamanmu sendiri, yang rohaniyahnya sama rohaniyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tentu ada. Itulah ulil amri disebutkan di dalam kitab Tanwirul Qulub. Ulil amri adalah ulamaul amilin, ulamaul arifin, ulama kita yang warasatul anbiya, yang bisa membimbing rohaninya para murid-murid. Itulah yang harus kau cari di zaman sekarang. Ulama waris, yang waris yang asli yang hanya satu, karena yang ditempati Nur Muhammad, rohaniyahnya Rasulullah, Nur Muhammad itu sejak manusia itu yang diwariskan ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian ke bawahnya Syekh Salman Al-Farisi, kemudian ke bawahnya lagi adalah Syekh Muhammad bin Qasim bin Abu Bakar, dan seterusnya. Itulah ulama waris yang turun ke Sayyidina Abu Bakar sampai seterusnya di dalam barakat arwah Ashabadah Khalidah Al-Mahdiyah. Ini itu kita hanya bisa mengikuti pada rohaniyahnya Nabi yang menempati pada seorang wali yang mursyidah atau ulil amri minkum di zaman sekarang. Dialah yang bisa membacakan Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, utusan yang bisa membacakan suhuf atau kitab qadim yang disucikan. Walaqad ba'atsna fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Itu utusan di setiap zaman yang rohaniyahnya sama dengan rohaniyahnya Muhammad. Itulah ulama waris yang dia adalah bisa membersihkan dosa dan karma para orang yang mengikutinya, dan juga bisa membacakan ayat-ayat qadim yang top down langsung dari Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang, yang dia adalah bisa memberikan pengetahuan atau furqan
pengetahuan pembeda dari jalan yang sesat dan jalan yang diridhoi. Itu ulama yang seperti itu ibarat satelit, alat penghubung. Satelit itu tiap zaman ada terus. Rusak ya ada, pasang lagi satelit. Alat penghubung secara rohani, karena Allah Subhanahu wa taala menghubungi manusia juga lewat utusan. Begitu juga manusia kalau menghubungi Allah Subhanahu wa taala juga lewat utusan itu. Itulah sebagai salah tiap zaman. Walikulli ummatin rasul. Tiap-tiap periode umat itu ada utusan-utusan. Itu yang harus diteliti, yang harus dicari. Kalau Allah sudah berjanji tiap 100 tahun menurunkan seorang mujaddid yang memperbarui agama dari sisi rohani, dari sisi hakikat, karena agama sudah rusak sekarang, hanya tinggal namanya saja. Artinya apa? Orang beragama sudah tidak kenal Tuhan. Orang beragama tapi tidak kenal Tuhan. Karena ruhnya agama adalah kenal dengan Tuhan. Itu ada di level hakikat. Di level hakikat. Rusaknya agama Islam adalah di level hakikatnya, karena Islam hanya tinggal kulit-kulit saja, tidak ada isinya. Isinya adalah hakikat. Untuk mengenal Tuhan ada di level hakikat. Ya, itulah yang saya jelaskan di sore hari ini tentang ulama waris yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang harus dicari untuk semua umat, untuk mengenal kepada yang Maha Kuasa. Itu ini adalah tentang uraian-uraian ilmiah Thariqah Nasabatiyah Khalidiyah dalam bimbingan guru besar kami Mr. TM. Yang ingin menghubungi dan ingin belajar, karena ini adalah ada di seluruh Nusantara, lebih dari 70 kota seluruh Nusantara. Dan di luar pulau itu ada banyak sekali. Yang ingin menghubungi bisa lewat kami, nanti saya hubungkan yang terdekat, yang ingin belajar sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan dengan guru mursyid. Ini bisa kami bacakan nomor HP kami, yaitu 085 142 632 170. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.